Kalau kalian tidak mau berubah, nanti neraka yang jadi tempatnya. Mendingan denger khotbah, bertobat sungguh-sungguh, kita sama-sama ketemu di sorga, bos. Saya mau murid yang ada di sini, bukan penonton. Ngapain jadi follower, jadi disciple? Kalau mau hidupnya benar, stay. Kalau sayang, harus tegas. Mentor yang baik adalah orang-orang yang bukan cari muka sama Anda, takut sama Anda, nyenengin Anda, tapi adalah orang-orang yang mengatakan kebenaran yang perlu Anda dengar, bukan yang mau Anda dengar. Saya bukan gak sayang, justru karena saya sayang, saya peduli Anda harus selamat. Ngapain Anda ke gereja tapi hidupmu tidak berubah? Saya mau Anda berubah. Amsal 27 ayat ke-5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tertemu. Saya akan khotbah tentang discipleship, pemuritan. Peran mentor di dalam pemuritan. Berapa banyak saudara di sini yang di hidupmu Anda punya mentor? Angkat tangan. Cuma sedikit. Oke. Berapa banyak Anda di sini Anda adalah mentor-mentor? Angkat tangan. Wow, luar biasa. Beberapa. Kita akan belajar tentang pemuridan. Spesifik malam ini saya mau share tentang peran mentor dalam pemuritan. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang 15 kita baca sama-sama sampai dengan ayat 17. 3, 2, 1. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Perhatikan baik, kita bisa punya banyak pendidik tapi hanya satu bapa. Contoh, Anda misalnya belajar dari motivator-motivator yang ada di YouTube, di sosial media. Anda dengerin materi-materi mereka dan Anda terbangun, menambah hikmat, pengertian dan pengetahuan. Mereka adalah pendidik. Guru di sekolah adalah pendidik. Tapi yang dimaksud dengan bapak atau mentor adalah orang yang secara personal menjadi coach dalam hidup Anda. Life coaching, pemuridan, di mana Anda bisa datang sama orang ini kapan aja. Dan secara konsisten dia mengajar Anda, mendidik Anda, bahkan menegur Anda. Dan membuat hidupmu bertumbuh, menjadi dewasa dan bahkan berbuah. Nah, kalau Anda tidak punya, malam hari ini dengarkan firman Tuhan bahwa kita harus punya mentor dan kita juga harus memuridkan. Dua arah, ke atas dan ke bawah. Orang yang sehat harus punya mentor di atasnya dan harus punya murid di bawahnya, supaya membuktikan Anda belajar dari orang lain dan hidupmu juga berbuah. Yang mau katakan amin. Timotius merupakan salah satu anak rohani dari Rasul Paulus. Orang yang tidak punya mentor yang bisa memimpin, memberi nasihat, memuridkan, memberi teguran atau didikan dalam hidupnya, tidak akan maju atau bertumbuh. Mentor itu menarik kapasitas kita, menambah pengetahuan kita, mengarahkan kita, menajamkan kita. Nah, Lukas 6 ayat 40, Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Membuktikan di dalam pemuridan ada pertumbuhan, katakan amin. Nah, saudara, dalam fokus Yesus di dalam pelayanan, kalau Anda baca di firman Tuhan, Yesus memulai pelayanannya dengan pemuridan. Langkah awal Yesus di dalam Matius 4, pertama kali Yesus memulai pelayanannya, dia ngapain? Dia mencari murid. Dalam Matius 4, 18 ayat 22, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kemudian ketika Yesus bangkit dari mati, dia menampakkan diri kepada siapa? Murid-muridnya. Dalam Yohanes 21 Anda bisa baca di rumah, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus memberi pesan dalam Matius 28 yang sering kali kita katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengar baik. Jadi tugas pemuridan adalah perintah dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yesus menjadi teladan, dia memulai pelayanannya dengan mencari murid. Bahkan di akhir pelayanannya dia memberi pesan kepada murid-muridnya sebagai generasi penerus. Kenapa kita perlu punya murid? Karena janji Tuhan, visi dari Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan pasti jauh lebih panjang daripada umur kita. Karena itu kita perlu punya legacy. Kita harus mewariskan apa yang kita bangun selama hidup.
Yang meneruskan bait Allah dari Raja Daud yang tidak selesai siapa? Anaknya, Raja Salomo. Kita punya janji Tuhan di hidup kita. Saya punya janji Tuhan di hidup saya. Melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. 1000. Menyekolahkan 1000 anak, panjang sekali bukan? Lama gak sekolahin anak? Sekarang ini anak-anak saya di asrama. Ada 8 sekolah berasrama, baru sekitar 300-an. 1000, wow, 3 kali periode. Mudah-mudahan saya umur panjang untuk melihat semua mereka digenapi dalam hidup saya. Amin. Tapi bagaimanapun kita harus punya penerus, karena visi Tuhan pasti jauh lebih panjang daripada usia kita. Mari lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam hidupnya kerap kali menulis pesan kepada berbagai jemaat di beberapa tempat. Kepada anak-anakku terkasih, kepada rekan sekerjaku. Selalu pertama Timotius, Titus, Onesimus, Apolos tidak secara langsung, tapi dia diperkuat dalam lingkaran pelayanan Rasul Paulus. Kemudian Epafras, Silas, Markus, Lukas, Demas, dan masih banyak lagi. Lihat, mereka semua memuridkan. Kaleb dan Yosua dimuridkan siapa? Musa. Elisa dimuridkan siapa? Elia. Semua tokoh-tokoh di Alkitab memuridkan. Nah, saya ingin share peran mentor dalam pemuridan. Yang pertama, kita perlu dimentor oleh orang-orang yang berani menegur kita dan memberi masukan yang benar. Ada 2 ciri nasihat yang baik. Kalau Anda mau cari mentor yang baik, pertama, nasihat yang diberikannya itu lahir dari ketulusan, bukan kepentingan. Kita baca firman Tuhan, 1 Tesalonika 2 ayat ke-3 dan ke-5 sama-sama. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Ayat ke-5, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Mentor yang baik itu berani menegur kita. Kenapa? Karena dia tidak punya kepentingan. Dia ngedeketin kita bukan karena punya maksud tertentu untuk cari keuntungan dari hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Orang kalau nggak punya kepentingan, dia bicara atas dasar kebenaran. Dia akan berani menegur. Kenapa banyak hamba Tuhan yang takut sama orang kaya? Takut kalau dia tersinggung duitnya stop. Kita nggak boleh jadi orang yang sungkan sama manusia. Kalau kita masih menyenangkan hati manusia dan memilih untuk menyenangkan manusia daripada Allah, kita bukanlah hamba Kristus. Jangan sampai mentor yang kita pilih adalah orang-orang yang nggak berani negur kita, jaga perasaan kita. Kita harus cari mentor yang ngasih masukan yang benar, orang-orang yang tidak takut bicara kebenaran kepada kita. Amen. Nah, nasihat yang baik yang kedua itu nasihat yang sesuai firman Allah, bukan yang menyenangkan manusia. 1 Tesalonika 4